Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Elvani. Bersama teman-teman saya, Yela Cini Ujung, Jihan Hawari, Akmalia, dan Nafia Lubis, kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul Keamanan M-Commerce. Apa itu M-Commerce? M-Commerce merupakan security yang ada di dalam sistem perdagangan elektronik e-commerce, sehingga terjaganya suatu data saat melakukannya kegiatan pembelian yang melakukan transaksi secara online melalui smartphone. Transaksi M-Commerce pada umumnya berlangsung melalui media transport yang disediakan oleh jaringan seluler, sehingga perlu diperhatikan juga keamanan dari jaringan yang digunakan. Selain jaringan operator, perlu diperhatikan juga keamanan dari handset dan aplikasi M-Commerce yang digunakan. Namun demikian, ada beberapa keterbatasan yang dilibatkan. Yang pertama, koneksi yang bersifat dinamik melalui beberapa jaringan akses yang terkadang tidak aman atau tidak dapat dipercaya. Yang kedua, keterbatasan yang ditimbulkan oleh protokol komunikasi, antara lain bandwidth dan latency. Yang terakhir, keterbatasan perangkat, antara lain daya dan kinerjanya. Selanjutnya, pihak-pihak yang membutuhkan jaminan keamanan. Pihak yang terkait dalam transaksi mobile payment adalah pengguna atau pembeli, operator jaringan, institusi finansial, dan merchant atau penyedia produk atau jasa yang akan dibeli pengguna. Seluruh pihak tersebut memiliki kebutuhan akan jaminan security sebagai berikut. 1. Pengguna menuntut dijaminnya security pada akunnya dan juga privacy, sehingga pihak lainnya sedapat mungkin tidak dapat mengetahui identitas pribadi pengguna. Yang kedua, operator jaringan seluler merupakan fasilitator dan M-Commerce memiliki perhatian khusus dalam menyampaikan informasi transaksi secara aman melalui jaringannya. Yang ketiga, institusi finansial memiliki perhatian khusus pada integritas dari sistem pembayaran sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya fraud atau bad debt. Selanjutnya, elemen-elemen security yang perlu diperhatikan dalam M-Commerce. Security memegang peranan penting dalam M-Commerce karena hanya dengan jaminan security M-Commerce dapat dijamin cost efektif sehingga layak untuk diselenggarakan. Elemen-elemen security yang perlu diperhatikan dalam M-Commerce adalah sebagai berikut. Pertama, autentikasi yang memungkinkan pihak fasilitator pembayaran atau institusi keuangan untuk memastikan bahwa pihak yang menggunakan sistem pembayaran adalah pihak yang berhak. Kedua, ada confidentiality yang memastikan bahwa pihak lain yang tidak berhak tidak dapat mengakses data pembayaran. Ketiga, ada data integrity yang memastikan bahwa data pembayaran tidak berubah setelah pengguna menyetujui seluruh detail transaksi. Keempat, ada non-repudiation yang mengikat seluruh pihak yang terlibat sehingga tidak dapat menyangkal seluruh proses yang telah dilakukannya. Saya akan membacakan security pada level jaringan atau security dari teknologi jaringan mobile. Security pada level jaringan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, GSM. GSM merupakan sistem dengan penggunaan terbanyak saat ini. Layanan saat ini seperti SMS, WAP, GPRS, dan High Span GCD. Security pada GSM ini menggunakan IMSI atau kode internasional pelanggan dan KI kunci yang digunakan untuk autentifikasi yang disimpan di SIM card. Enkripsi Air Interference menggunakan sistem metric key yang diturunkan dari KI. Kelemahan dari GSM adalah bahwa jaringan interoperator tidak terenkripsi dan autentifikasi hanya satu arah, yaitu dari sisi jaringan kepada perangkat end user. Yang kedua, UMTS. Pada jaringan UMTS secara mutual, yaitu dari network kepada handset,
dan dari handset kepada network. Sedangkan dari sisi pengamanan pesan atau percakapan yang dikirimkan oleh pengguna, proses enkripsi selalu dilakukan secara end-to-end, kecuali jika baik handset dan network sepakat untuk berkomunikasi tanpa enkripsi. Integrity Protection yang digunakan untuk menjaga signaling message, UMTS menggunakan algoritma cipher yang baru dan encryption key yang lebih panjang. Yang ketiga, wireless LAN. Secara default tidak menerapkan security pada air interface-nya. Kemudian AAA menerapkan WAP atau Word Equivalent Privacy yang memberikan yang pertama, autentifikasi kepada access point, yang kedua, integritas dan konfidensial dari image frame. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu keamanan pada tingkat transportasi. Kebanyakan transaksi berlangsung dengan tidak hanya melibatkan jaringan akses saja, tapi juga sering melibatkan jaringan yang dikelola oleh pihak ketiga, sehingga diperlukan juga jaminan keamanan yang bersifat end-to-end. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama SSL atau TLS, merupakan salah satu protokol yang paling banyak digunakan di internet saat ini. Salah satu penerapannya adalah HTTPS. Sun telah berhasil mengembangkan versi client-side dari SSL untuk device dengan keterbatasan processing dan memori. Dinamakan Kilobyte SSL atau KSSL, walaupun tidak mendukung client-side authentication dan hanya mendukung beberapa shipper yang umum digunakan. Namun, kelebihan SSL adalah dapat dijalankan di atas platform J2ME dengan hanya menghabiskan sedikit memori. Yang kedua ada WTLS. WTLS ini memfasilitasi security antara perangkat mobile dengan WAP gateway, yang selanjutnya melakukan konversi kepada SSL atau TLS, sehingga memang belum memfasilitasi security yang sifatnya end-to-end, dan WAP gateway harus dapat dipercaya. Namun demikian, saat ini WAP Forum telah mengusulkan suatu stack protokol WAP yang identik dengan TCP atau IP untuk media nirkabel, sehingga dengan demikian security yang sifatnya end-to-end dapat diselenggarakan. Selanjutnya yaitu keamanan pada tingkat layanan. Yang pertama ada SMS. SMS merupakan service yang paling banyak digunakan untuk transaksi saat ini. Pengirim dan penerima SMS diidentifikasikan dengan menggunakan IMSI, sehingga keamanan layanan ini termasuk tinggi karena dukungan oleh keamanan GSM itu sendiri atau keamanan SIM card, sehingga SMS dapat digunakan sebagai autentikasi setidaknya pada jaringan GSM itu sendiri. Selanjutnya, pesan SMS dikirim melalui signaling plan GSM, di mana tidak tersedia security yang bersifat end-to-end, sehingga memang seluruh pihak yang terlibat pada m-commerce harus percaya sepenuhnya kepada operator GSM. Yang kedua ada perangkat SIM, memungkinkan operator atau provider lain untuk membuat suatu aplikasi khusus yang tertanam di SIM card. Aplikasi tersebut bertugas untuk mengirimkan, menerima, dan mengartikan sebuah SMS atau USSD. Mekanisme security yang mungkin untuk diterapkan adalah 1. Autentikasi, 2. Integritas informasi transaksi, 3. Integritas urutan transaksi dan deteksi pengulangan transaksi, 4. Bukti penerimaan dan eksekusi transaksi.